Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi Jagongan, dan kami masih bersama Mas Istianto Ariwibowo di Pusat Studi Ekonomi dan Kerakyatan Universitas Gadjah Mada. Di video sebelumnya kami sudah ngobrolin tentang suatu hal yang cukup berat, yang ndaki-ndaki, ngawang-ngawang, susah dicari penerapannya. Ya. Nah, kita sekarang kami mau komplain, Mas. Katanya COVID itu kan membawa dampak untuk ekonomi gitu kan. Katanya kan negara bisa kolaps gitu karena ekonomi. Sementara di realitas di masyarakat, kalau kita ngomongin lebaran tahun kemarin, Mas, setelah lebaran itu toko sepeda kosong. Di jalan banyak orang beli sepeda baru. Pit-pitan. Lebaran katanya terdampak COVID, ekonomi susah dan lain sebagainya. Roti juga tetap ada. Nah, itu sebenarnya yang terjadi seperti apa tuh, Mas? Kok kalau kita lihat di berita kan, wah gawan. Mumet ono kata. Wah, dulu meneh kiamat ono kan. Sementara realitasnya sepeda seharga 5 juta, 6 juta, 7 juta ludes kayak kacang. Itu sebenarnya seperti apa tuh, Mas, yang terjadi? Dampaknya seberapa menakutkan sih, Mas, COVID ini kalau kita ngomongin ekonomi di tingkat akar rumput gitu? Ya dampak COVID pasti nyata ya. Pasti nyata dan semuanya juga merasakan, baik dari sisi ekonomi, sosial, kemana-mana. Ya pembatasan membuat kita sulit untuk ngumpul. Genduren ya diterke orang lumpuk-lumpuk. Pengajian mungkin ya susah. Pastilah terdampak, apalagi awal-awal dulu, pada awal-awal pandemi. Kebetulan waktu itu saya punya kesempatan sebentar untuk jalan-jalan ke pasar. Ya memang sepi pasar. Bukan hanya pembelinya yang sepi, tapi juga pedagangnya. Pasar yang biasanya jam loro, jam telu lagi tutup lagi sepi. Saya ke sana jam 10 itu ya wis nyenyet gitu. Dan banyak cerita di pasar bagaimana mereka kemudian omsetnya turun sampai 60%, 70%. Ya, bagaimanapun juga pembatasan itu kan mengurangi ruang gerak masyarakat. Betul. Yang itu otomatis ya, karena mobilitas itu salah satu kunci dalam menggerakkan ekonomi. Mobilitas dibatasi, mau tidak mau ikut kegiatan ekonomi juga ikut terbatasi. Ya, kita bisa lihat aja, kita bisa tengok kanan kiri. Nah, memang ada beberapa anomali, ada kasus-kasus unik. Misalnya ada beberapa kebutuhan yang sekunder itu penjualannya justru masif naik. Ya, tadi diceritakan sepeda juga jadi kosong, bahkan inden betul. Harganya juga naik. Gilaan. Apakah itu bisa menjadi salah satu ukuran kalau kemudian COVID itu pandemi tidak memberikan dampak? Ya, saya kira enggak juga. Karena berapa orang sih yang beli sepeda? Benar. Tidak bisa mencerminkan semua lah ya. Betul. Tidak semua orang secara pendapatan juga terdampak. Ya, ada beberapa sektor yang ya dia tetap memperoleh pendapatan secara rutin. Ya justru terdampak langsung itu kan mereka yang ya aktivitas ekonominya memang terbatasi, dan karena keterbatasan itu mengakibatkan pendapatannya juga berkurang. Mungkin petani, dagang, ya wirausaha yang lain. Karena beberapa sektor yang lain kan tidak terlalu terdampak. Atau mungkin mereka punya cadangan yang longgar untuk diberikan
dibelikan hal-hal yang kebutuhan sekunder dan tersier itu tadi. ya, betul. Misalnya yang sebulan sebelum pandemi dia pendapatannya sebulan 50 juta, nek minggu tuku pit sik rego 10 juta ya enteng lah. Betul. Recehan. Apalagi dia sudah bekerja puluhan tahun. Sasi untuk 50 juta berarti ya 600 juta setahun. ya enteng tuku pit. Bener. Ya buruh Jogja rasa melu-melu Teman-teman Rimo ing Bandung kalau mau beli sepeda ontel saja. Sepeda ontel tapi larang. larang bro. Melaku wae. Wis mlaku wae bener. Turu trotoar karo ndelok Malioboro. Jadi ya itulah, kalau terdampak pasti terdampak. Anomali ya namanya anomali, itu pasti kasus-kasus tertentu Yang di luar prediksi ya. di luar keumuman. Ya mungkin itu bisa juga justru mungkin itu bisa mencerminkan bagaimana ketimpangan ekonomi. Menarik. Ketika sebagian besar orang menjerit, ternyata ada sebagian lagi yang dia tetap Woles, enjoy, tetap santai. santai. Tetap santai dan bisa beli sepeda yang harganya mahal gitu. Yang kalau kita ngomongin dengan tema Twitter Jogja yang wah 4 kali UMR ya kan. Jangan-jangan 10 kali UMR kan? Bisa. Jadi kerja setahun untuk pit siji. Bisa. Ora mangan, ora jajan ya kan. Tabung gue nggo tuku pit. Menarik. Tapi ya kita tidak perlu menyalahkan atau sampai membuli saudara-saudari kita yang punya kemampuan itu, karena bisa jadi ada dampak baiknya juga. Mereka membelanjakan uangnya untuk beli sepedanya laku, yang punya toko sepeda bisa gaji karyawannya, Betul, setuju kalau kemudian bisa belanja macam-macam. Ya. Daripada disimpan, ya. mending dibelanjakan. Terus orang-orang yang punya kemampuan di bidang persepedaan, teman-teman teknisi sepeda kemudian laku. Yang bersepeda bisa jalan pit-pitan, lewat warung mampir, lewat angkringan mampir. Jadi rame. Tadi ada pembelinya lah. Ada baiknya. Tetap itu ada dampak positifnya secara ekonomi ya. Betul. Nah, sekarang kami ingin komplain yang kedua, Mas. Komplain terus sih. Karena sekarang hobi kami adalah komplain. Ya. Komplain adalah jalan kami. Daripada komplain masalah UMR kan, ditanyain KTP, mending kami komplain ke sampean. Komplain kami yang kedua adalah kenapa peningkatan ekonomi itu selalu ditandai dengan pembangunan, dan pembangunan itu selalu menyasar sawah dijadikan pemukiman, bukit digunduli dijadikan perumahan. Apakah ekonomi harus selalu seperti itu? Apakah itu hanya salah satu cara yang sebenarnya ada banyak cara lain yang bisa dilakukan dengan seimbang? Abot nih. Abot iki, Bro. Susah. Jare ini mau ngobrol santai. Kok tadi abot ya, ora mumet iki. Kok kayak ujian tesis. Ya, lagi-lagi itu kan pilihan jalan mana yang akan kita tempuh dalam rangka membangun negeri. Ekonomi. Gitu kan. Ya misalnya kita dari Sleman pengen jalan-jalan ke Jogja. Yo Sleman atau Jembaran misalnya sekolah nanti ya Kemudian pengen dolan ning Malioboro. Pilihannya arep liwat lor, liwat tengah, liwat itu. Pilihannya arep ngepit, numpak bis atau melaku, numpak motor, kan pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, kalau kemudian yang saat ini dipilih oleh penyelenggara negara dalam membangun negeri ini melalui
pembangunan infrastruktur yang masif, yang salah satunya adalah rumah, bandara, kemudian Hotel. jalan tol, hotel, mall. Kemudian dia mengambil lahan-lahan yang semula Produktif. dipakai untuk pertanian, untuk kebutuhan konservasi misalnya. Ya itu pilihan yang diambil sekarang. Benar apa tidaknya, ya waktu yang akan menjawab ya mungkin. Berarti secara teori tidak bisa dijawab. Secara teori itu bisa dibenarkan dan bisa disalahkan. Oh gitu. Tergantung cara pandang kita. Tergantung teori mana yang mau kita pakai. Betul. Oke. Cuman kita kan membahas adakah pilihan lain selain itu. Nah, kalau pilihan lain ada nggak, Mas? Kalau Kita membangun ekonomi, menurut tetapi lahan hijau tetap aman, tetap lestari. bukit-bukit tetap aman, tetap muntuk, ora dadi kerowak, ora dadi ilang. Mungkin nggak sih, Mas? Kalau mungkinnya sih mungkin. Tergantung apa yang akan kita capai, target-target pembangunan dan seperti itu apa sih. Apakah yang kita rancang itu memang dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, ataukah untuk memenuhi ambisi atau keinginan kita. Oke. Kalau kebutuhan kan bisa dihitung. Menarik. Kebutuhan ya kita paling cuma butuh makan, bisa dihitung. Kebutuhan rumah untuk masyarakat sebanyak itu butuh berapa kan bisa dihitung. Nah kalau keinginan ini yang Susah. dihitung, Karena nggak ada standarnya. ada standarnya. Setiap orang punya standar masing-masing. Ya kayak kita lah, kita butuh HP untuk komunikasi, untuk bikin konten. Tapi pinginnya HP ini ki ya ora HP koyo ngene iki, Bro. Iki cukup, tapi cukup. aku pengen sih Luweh. Setuju. Nek luweh iki sesuai dengan kita bisa memenuhi, Kemampuan. nggak masalah. Tapi nek di luar jangkauan kita, kemudian kita harus Utang. melewati batas. Yang di luar batas itu harus kita penuhi dengan cara macam-macam, utang, nyolong, macam-macam. Ya kok itu kayaknya bukan pilihan. Bagaimana membangun negara tanpa harus terlalu mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Karena kalau membangun pasti mengorbankan. Pasti ada yang dikorbankan. Pasti ada. Misalnya kita bangun rumah yang semula di situ sebenarnya bisa dipakai untuk wilayah konservasi. Dengan adanya bangunan, berarti dia tidak bisa lagi dipakai untuk serapan. Pasti dikorbankan. Pasti ada yang dikorbankan. Bukan lagi-lagi kebutuhan. Kita balik lagi. Kita itu kebutuhan untuk rumah itu sebenarnya luasnya berapa sih? Apakah harus bangun rumah penuh seluas tanah itu? Iya. Apakah cukup hanya dengan ukuran yang lebih kecil, lalu kemudian di sampingnya bisa untuk resapan dan sebagainya? Iya. Berarti begitu analoginya ya? Misalnya, salah satu pilihannya kan seperti itu. Ya kita mungkin mampu lah, ada kemampuan untuk membangun rumah. Misalnya kita punya tanah 500 meter semen kabeh. Ya bisa ya? Ya bisa. Tapi itu berarti kita tidak memberikan hak kepada makhluk yang lain untuk hidup bersama kita. Berarti kita tidak menyediakan tempat untuk air singgah ke tanah kita. Dengan tidak adanya air maka otomatis mungkin tumbuhan juga tidak hidup. Kemudian satwa yang lain, satwa kecil-kecil yang dia punya peran juga dalam kehidupan kita, itu otomatis juga tidak hidup. Apakah manusia, apakah kita harus seserakah itu? Kira-kira enggak gitu. Batasannya adalah serakahan. Sekali lagi itu tergantung ke kita mau menyikapi bagaimana ya. Betul. Kita menyikapi dan mengambil tindakannya mau seperti apa. Karena ya Gandhi kan pernah bilang, bumi dan seisinya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk yang tinggal di situ. Tapi dia tidak akan pernah cukup
untuk memenuhi kebutuhan satu orang yang serakah. Satu orang serakah aja nggak cukup Nggak bumi cukup. ini. Apalagi kalau Apalagi ada dua, 3 satu aja nggak cukup. itu aja Apalagi namanya dua. orang serakah. Nah, tinggal kita membatasi quote on quote keserakahan kita. Kurang lebih kita mau nggak sih berbagi hidup dengan makhluk-makhluk lain di sekitar kita. Ya sebenarnya dia juga punya kontribusi penting dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa makan bayam kalau tidak ada tempat untuk nanam bayam. Bener. Kita nggak mungkin bisa makan bayam yang sehat jika lingkungan nanam bayamnya Nggak sehat. nggak sehat. Ya untuk dapat bayam yang sehat maka dia butuh Lahan yang sehat. lahan yang sehat, Area yang area mendukung. yang mendukung, yang airnya juga bagus, untuk Sinar matahari cukup. Ya. matahari cukup. Kalau di situ ada hama, maka hama itu bisa diselesaikan oleh predator alaminya. Kecuali semuanya kita akan pakai semprot. Nah itu sama saja kita makan racun. Racun. Gitu. Nah, kita makan racun, muncul penyakit, berobat yang bisa jadi 500 meter tanah yang kita dirikan bangunan itu, kita dirikan rumah, magrong-magrong, habis untuk Biaya berobat. biaya berobat. Kan lebih baik kita dum-dum lah karo sesama makhluk. Dan pada akhirnya kalau dengan gambaran seperti itu tadi, akhirnya itu adalah investasi juga ya. Investasi jangka panjang ya. Dan bisa jadi jangka pendek. Bisa jadi jangka panjang. Misalnya kita berkeluarga, punya anak balita, anak yang dia butuh tempat yang agak longgar, kualitas udara yang bagus untuk bermain. Nah kalau semua di semen jadinya panas. Betul. Anak kita kemudian lari-lari jatuh, Ketemu kakinya semen, yang harusnya nggak perlu ke dokter, kalau jatuhnya di tanah jadi perlu ke dokter, kurang lebih begitu ya Mas. Itu baru aspek fisik kan. Iya. Belum lagi yang non fisik misalnya. Ya bocah kan setahu saya sih butuh konco, butuh serawung lah, duwe konco tulan, duwe konco. Nah, kalau kemudian kita terlalu serakah terhadap alam, ya jangan-jangan kemudian anak-anak kita nggak punya temen, temennya HP, gadget, Komputer. Oke. Kalau kita ngomongin tentang pembangunan yang seperti tadi kami tanyakan Mas, kami pernah ngobrol dengan beberapa teman dan banyak yang mengatakan bahwa ya itu kan pada akhirnya akan membawa dampak ke kita gitu. Ekonomi, kalau ekonomi maju, kita sebagai bagian dari masyarakat juga akan terdampak gitu. Ada yang bilang seperti itu. Kalau kembali lagi secara teori Mas, apakah itu akan berdampak juga ketika kami sampaikan contoh kasus bahwa ketika bukit-bukit dijadikan perumahan, lalu sawah-sawah dijadikan perumahan juga gitu, area hijau jadikan hotel. Untuk masyarakat apakah dampaknya akan secepat itu, akan seterasa itu secara ekonomi? Ya pasti ada dampaknya. Misalnya mereka akhirnya terbuka peluang untuk Bikin usaha. untuk bekerja di tempat-tempat Itu. baru yang didirikan itu. Hanya ini yang sebenarnya jarang dihitung. Apakah dampak baik dari pembangunan baru itu lebih besar dalam hitung-hitungannya dengan dampak baik seandainya di situ tidak dibikin apa-apa. Oke. Misalnya di situ tetap dijadikan sawah. Kita bandingkan seandainya kemudian di situ dijadikan hotel, mall, atau perumahan. Mana sih yang lebih baik sebenarnya Untuk masyarakat. untuk masyarakat? Ya kalau membuka lapangan kerja pasti.
Cuman kan ada banyak hal yang perlu kita perhitungkan juga. Pertimbangkan. Kalau semua resapan airnya habis, kita yang dulu itu kalau butuh minum itu nggak perlu beli, sekarang Harus beli. Kita yang dulu pengen konggo-konggo santai tinggal nongkrong neng latar, sekarang harus cari tempat lain yang di situ kita harus keluar Bayar. uang juga. Jangan-jangan ya, hasil yang kita dapatkan dari bekerja di tempat-tempat baru itu justru sebagian itu habis untuk mengongkosi dampak buruk yang muncul karena hal baru yang muncul itu. Sederhananya habis untuk beradaptasi. Adaptasi. Kita harus beli air, pengen nongkrong dadak atau sekedar nongkrong, bukan wisata kan lain soal. Pengen dapat udara segar, kita harus Pergi. Kemana? Pergi ke desa. Ternyata desa sama saja. kok podo ya kalau rumahku. Kenapa senasib? Ya, sebenarnya banyak contoh kan, apalagi kemudian beberapa tahun belakangan di tingkat internasional sebenarnya muncul semacam konsensus untuk lebih memperhatikan lingkungan. Itu bahkan di internasional. Di tingkat internasional sudah muncul ya mungkin apa ya, semacam kesadaran bareng, kesadaran bersama bahwa telah berpuluh-puluh tahun atau mungkin telah terlalu lama kita banyak mengeksploitasi lingkungan Alam yang ternyata dampaknya kemudian sekarang kita rasakan. Ya sekarang di sini aja panasnya kayak gini, ngos-ngosan. di Jogja ya, Jogja. yang katanya adem ayem, Gemah ripah, Loh Jinawi, Loh Jinawi, totot titit tentrem, Kertara Harjo. Sensor. Ya nek misalnya di sekitar kita sejuk, kita nongkrong kayak gini, minum mungkin butuh gelas cukup, panas tadi beberapa gelas tuh. Ya itu kan ongkos tambahan yang harus kita tanggung dari pembangunan yang mungkin terlalu masif, tidak menghitung atau tidak terlalu menghitung dampak lingkungannya. Dan bahkan di negara-negara maju pun pola pembangunan seperti itu pelan-pelan mulai ditinggalkan. Misalnya contoh kecil aja, bagaimana satu negara itu mendasarkan pembangunan ekonominya kepada komunitas-komunitas kecil. Bukan lagi dalam Investasi satu skala gede gitu. Itu kan pilihan. Ada satu tempat di Italia misalnya, ada satu provinsi namanya Emilia Romagna. Itu basis pembangunan ekonominya adalah komunitas, masyarakat, koperasi. Dan mereka apa ya, kualitas ekonominya menjadi masuk beberapa waktu lalu ya, saya belum cek data terakhir, itu sampai masuk 10 besar di Eropa. Jadi itu ada pilihan-pilihan lain, ada alternatif lah dibanding kalau kemudian kita membangun itu bersandar semata-mata kepada satu investasi besar, dan dia pasti tidak akan terlalu menghitung Dampak-dampak kecil itu tadi, sosial, psikologis, ekonomi, lingkungan kepada masyarakat sekitarnya. Yang namanya investor besar, bagaimanapun juga dia itu bukan orang yang tinggal di situ. Betul. Jadi seandainya di sekitar investor, lokasi investasi itu kemudian muncul kelangkaan air, banjir, ini lucu ya. Sebelumnya kelangkaan air kan baru banjir, berarti orang langka airnya. Kemana? Investor ini kan tidak merasakan. Betul. Yang merasakan adalah masyarakat sekitarnya. Yang semula dia tidak menghadapi masalah itu, kemudian harus menghadapi. Dan untuk menyelesaikan masalah yang timbul, yang muncul itu, dia butuh biaya.
mau nggak mau beli. Nggak mau beli. Untuk mengatasi kelangkaan air dia harus beli. Untuk mengatasi kelimpahan air secara mendadak yang kemudian berwujud jadi banjir, dia harus Renov. mengeluarkan minimal jasa lah, atau paling enggak tenaga sendiri untuk resik-resik, ya, Meninggikan rumah. pendidikan rumah. Oke. Ya, sementara investornya entah ada di mana, dia tinggal di mana yang tidak Santai. merasakan. Yang Nggak penting merasakan, cuan mengalir. terus. Oke. Berarti sekali lagi itu adalah pilihan ya, Mas? Pilihan. Pilihan kita ya. Untuk tidak mengatakan pilihan pemegang kebijakan. Betul. Ekonomi seperti apa, pembangunan seperti apa yang ingin kita lakukan. Yang selaras dengan lingkungan, selaras dengan Kebutuhan kondisi masyarakat. sosial, budaya masyarakat. Katanya pembangunan itu kan untuk rakyat, untuk masyarakat. Sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Katanya. Tapi ketika pembangunan itu justru dampaknya adalah kekeringan dan kebanjiran, bahkan Berarti- kebakaran hutan. Rakyat yang mana yang merasakan? Sebesar-besarnya kepentingan rakyat, tetapi rakyat yang mana gitu ya. Siapa? Siapa nih? Yang menderita pasti rakyat di situ. Tapi yang merasakan yang kipas-kipas ini kan rakyat yang mana? rakyat yang mana? Oke, gitu aja Mas. Matur nuwun atas waktunya. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi